Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, dalam setiap pribadi kita itu punya kelemahan masing-masing yang berbeda. Di dalam diri kita, setiap kita punya masa lalu yang berbeda. Nah, biasanya masa lalu kita di masa yang dulu itu mempengaruhi apa yang kita alami hari ini. Makanya kita harus merdeka dari masa lalu. Kita harus pulih, kita harus menang terhadap diri sendiri, kita harus menjadi orang yang benar-benar sejalan, sepikir dengan firman, sehingga hari ini kita mengalami kemerdekaan. Kalau orang itu belum merdeka terhadap dirinya sendiri, dia akan dikuasai oleh masa lalunya. Entah masa lalu itu baik ataupun buruk, apalagi kalau masalahnya buruk, begitu menguasai, sehingga membuat orang semakin jahat, menjadi orang yang tidak bisa mengontrol dan mengendalikan dirinya, dan menjadi orang yang punya pikiran yang benar-benar bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita mesti sadar dengan diri kita sendiri. Kalau masih punya kekurangan, kelemahan, kita serahkan sama Tuhan. Sebab kelemahan, kekurangan kita itu bisa menjadi pintu masuknya setan untuk menghancurkan, menguasai, dan menjatuhkan kita. Kelihatannya orang-orang yang belum menang terhadap dirinya sendiri, kelihatannya di permukaan baik-baik saja. Tapi hal yang di dalam biasanya bertentangan sekali dengan karakter luarnya. Banyak orang katanya baik, mudah bergaul, ramah, suka memberi, suka menolong, dan lain sebagainya. Ternyata kalau orang itu belum dipulihkan, dia menyimpan karakter-karakter yang buruk. Dan karakter-karakter yang buruk itu kita harus serahkan kepada Tuhan. Kalau tidak, itu akan menjadi monster. Membuat orang begitu jahat, membuat orang bisa nekat melakukan segala sesuatu karena belum mengalami pemulihan. Bapak Ibu mesti cek dirimu sendiri. Engkau yang pernah terluka di masa lalu, engkau pernah mengalami luka batin, engkau yang pernah dijahatin, alami trauma apapun lah, harus mengalami pemberesan di hadapan Tuhan. Jangan sampai semua kelemahan dan kekuranganmu itu diam-diam kamu tutupin dan ujungnya suatu hari akan menghancurkan hidupmu. Ada orang yang kelemahannya di area seksual. Nah, kebetulan kita hari ini kita akan bahas di area itu. Ada orang yang kelemahannya dalam dusta bohong, melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Makanya kita mesti kenalin diri kita sendiri, siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Seperti apa karakter buruk kita, kelemahan, kekurangan, hal yang seringkali menyeret dalam dosa. Karena kalau kelemahan tadi tidak serahkan dalam Tuhan, kelemahan itu akan suatu hari muncul, biasanya di momen-momen tertentu, ketika ada pemicunya, muncul begitu rupa, dan ujungnya menyeret kita kembali melakukan dosa. Orang Kristen harus mengenali dirinya sendiri, menang terhadap dirinya sendiri, bisa menguasai pikirannya, bisa mengendalikan pikirannya. Makanya seperti yang sering saya katakan, bahwa kita harus mati terhadap diri sendiri. Hidup kita yang kita hidup itu miliknya Kristus. Kita harus berjalan sesuai dengan ketepatan Tuhan. Kalau tidak, kelemahan akan menyeret kita, menghancurkan. Kita akan bahas dalam hal ini tentang kelemahan dalam soal percabulan atau perzinahan. Ini setiap orang masalahnya mempunyai pengalaman seksual yang berbeda. Makanya itu harus diserahkan sama Tuhan. Nah, masalah seksual itu kudus dan suci ketika dilakukan oleh seorang pasangan suami dan istri yang sudah diberkati. Seks ketika dilakukan, hubungan seksual, intercourse, dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang diberkati Tuhan, itu akan mendatangkan kutuk, itu akan mendatangkan kehancuran, itu akan membuat orang dikuasain hawa nafsunya. Dan Bapak Ibu mesti tahu masalah seksual ini seringkali menjerat banyak orang dan menjatuhkan banyak orang, terutama kalau hamba Tuhan sudah jatuh dalam dosa ini, akan hancur pelayanannya, akan hancur. Orang berpikir seperti ini, Daud dipulihkan. Iya, Daud dipulihkan. Tapi hari ini orang yang jatuh dalam dosa seksual, kalau dia nggak bertobat sungguh-sungguh, untuk pulihnya butuh waktu yang lama. Karena dosa ini nempel begitu rupa di dalam diri kita. Apalagi di era media sosial seperti ini, ketika orang melakukan hal yang tidak senonoh, berzina mungkin, selingkuh, melakukan pelecehan seksual atau apapun lah namanya, akan begitu menghancurkan reputasinya dan susah sekali untuk bangkit.
Dosa ini nempel dalam diri kita. Coba sekarang kita buka di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Dosa apapun yang dilakukan manusia itu terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dosa itu begitu lengket, begitu nempel, dan dosa itu terhadap dirinya sendiri. Lihat, semua efek dari dosa perzinahan yang dilakukan itu, yang hancur adalah dirinya sendiri, reputasinya. Dan ujungnya akan mendatangkan mara bahaya, malapetaka, dan kegagalan, dan semua yang buruk-buruk terjadi dalam dirinya. Coba hari ini kita perhatikan semua penyakit-penyakit yang mengerikan yang diakibatkan karena perzinahan, karena hubungan seks bebas, mengerikan sekali sampai hari ini belum ditemukan obatnya. HIV, AIDS, macam sekali banyak penyakit yang lain. Dan itu sangat kompleks sekali di dalamnya. Makanya pernikahan itu kudus dan suci, dan seks hanya boleh dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah diberkati di dalam pernikahan yang kudus. Seks yang dilakukan di luar pernikahan yang kudus akan mendatangkan malapetaka dan mendatangkan kehancuran dalam dirimu. Sekarang kita lihat di Ayub pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Orang yang berzina menunggu senja, tinggal tunggu waktu saja. Siapapun orangnya. Makanya kalau hari ini engkau melakukan dosa perzinahan, melakukan kenajisan, melakukan hal apapun juga, hari ini bertobat, berubah, sadar diri. Kalau sampai hari ini kamu belum ditegur, kamu belum di blow up, apa yang kamu lakukan secara sembunyi-sembunyi itu belum diketahui orang, kesempatan untuk bertobat dan berubah. Tapi kalau kamu melakukannya terus-terusan, ngikutin hawa nafsumu, tinggal tunggu waktu. Suatu hari kamu akan menunggu senja. Artinya semua yang kamu lakukan diam-diam itu akan di-broadcast di muka umum. Dan semua orang akan tahu dan kamu akan dipermalukan. Saya pernah kenal seorang anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat ada seorang yang didoakan, kakinya panjang sebelah, dan itu benar-benar saya lihat bunyi kretek-kretek gitu, dan kakinya langsung sama. Dan di depan mata itu, di depan mata saya didoakan. Dan ternyata ini orang dipakai Tuhan luar biasa, karena kesembuhan itu kan karunia mujizat. Karunia-karunia yang lain itu kan pemberian dari Tuhan. Tetapi karakter yang mengambil keputusan adalah sikap hati kita. Orang boleh dipakai hebat, orang diurapin hebat, tetapi kalau karakternya buruk, ada kejahatan yang simpan dalam hatinya, suatu hari akhirnya akan dibongkar habis semua kejahatan yang di dalam diri kita. Karena Tuhan mau setiap pelayannya itu memiliki kemurnian hati. Dan ujungnya hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa ini kebongkar skandalnya, dan dia dipenjara, dan sekarang kelihatannya sudah keluar dari penjara. Mengerikan sekali. Tuhan mau, apalagi kita ini para anak-anak Tuhan harus hidup dalam kesucian, bahwa tubuh kita ini adalah baitnya Tuhan, tempat tinggalnya Tuhan. Kita harus menghormatin, kita harus respect, hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya hari ini kamu berzina, mungkin gak diketahuin pasanganmu, gak disebar di muka umum, gak disebar di media sosial, belum dibongkar dosamu, artinya Tuhan masih memberi kesempatan kepada kamu untuk bertobat. Nanti kalau sudah waktunya tiba, karena orang berzina itu menunggu senja, tinggal tunggu waktu saja. Suatu hari kalau kamu tidak bertobat terus-terusan, engkau akan dipermalukan. Engkau akan mengalami hal yang mengerikan. Pikirnya, jangan seorang pun melihat aku. Lalu dikenakannya tudung mukanya, ditutupin. Ada dosa-dosa yang tersembunyi yang dilakukan di belakang layar, yang orang lain nggak tahu, yang tahu adalah dirinya sendiri. Bahkan orang-orang seperti ini, pasangannya pun juga nggak tahu kalau dia punya kelemahan dan kekurangan. Orang-orang seperti ini harus hidup memiliki hubungan yang dalam dan intim dengan Tuhan. Minta Roh Kudus pimpin untuk mengalami kelepasan. Kalau tidak, kamu tinggal menunggu waktu. Kamu apa yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi, jangan dipikir Tuhan nggak tahu. Tuhan lihat, Tuhan mengerti. Bahkan Tuhan menyertai hidupmu hari ini. Dia tinggal di dalammu, dia tentunya pasti tahu masa depanmu pun seperti apa. Tapi kan tergantung keputusan hati kita untuk memilih hidup benar, untuk memilih hidup takut akan Tuhan, atau kita mau memilih melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Belajar memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan
dirimu sepenuhnya di hadapan Tuhan, bahwa tubuhmu adalah bait Allah, engkau harus menjaganya, engkau harus menghormati Tuhan yang tinggal di dalam tubuhmu, dan engkau harus pakai tubuhmu untuk kemuliaan namanya. Dan jangan pernah menutupin dosa. Dosa apapun akan ada konsekuensinya. Solusi dari dosa adalah minta ampun. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kalau engkau mengaku dosa, Dia Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dosanya. Hanya datang kepada Tuhan, akuin dosamu, dan minta kekuatan Roh Kudus untuk dipimpin. Ada orang-orang yang terikat dalam dosa perzinahan, dosa percabulan. Engkau harus datangin mungkin mentormu, gembalamu, minta dikonselingin. Kalau tidak, engkau akan terus diseret, jatuh, dan ujungnya suatu hari engkau akan hancur, bahkan binasa. Dibutuhkan pertobatan. Jangan pernah kamu pikir kamu melakukan segala sesuatu orang tidak lihat, tapi Tuhan lihat dan perhatikan. Tinggal tunggu waktu saja. Ketika momennya sudah selesai, semua dosamu akan disingkapkan di muka umum. Di ayat yang ke-16, di dalam gelap mereka membongkar rumah, padang siang hari mereka bersembunyi, mereka tidak kenal terang. Orang kayak begini ya, melakukannya dengan tersembunyi, bersembunyi. Dia pikir orang nggak tahu. Pokoknya orang yang melakukan dosa seksual, perzinahan, itu sembunyi-sembunyi. Dia pikir dia aman. Karena orang kayak begini mata hatinya dibutakan, mereka nggak kenal terang. Mereka tidak kenal terang. Karena dikuasain hawa nafsu, dikuasain semua keinginannya yang ngontrol dan mengendalikan. Ada orang-orang yang seperti ini, dan ujung dari hidupnya selalu bikin kekacauan, selalu melakukan dosa, selalu pikirannya najis dan kotor. Dulu, waktu sekitar tahun 2000-an, saya kenal beberapa orang teman saya, teman bisnis saya waktu itu, dan mereka sebenarnya mereka anak Tuhan, salah satunya bukan anak Tuhan, tapi pikirannya dikuasain dengan hawa nafsu, begitu rupa, yang ngontrol, dan ujungnya, ya begitu, hidupnya ngalami banyak hal yang buruk, bahkan penyakit-penyakit kelamin mendatanginya. Orang-orang saya seperti ini, akhirnya saya memutuskan untuk mau berteman lagi. Ada orang yang dikuasain begitu rupa, sehingga dia memiliki kelainan. Beberapa minggu terakhir ini saya konselingi beberapa orang yang mempunyai kelainan orientasi seksual yang di luar nalar. Dan orang-orang kayak begini dikuasain oleh hawa nafsunya begitu rupa. Kalau tidak bisa dikendalikan, akhirnya apa yang terjadi? Mereka terus hidup dalam dosa. Dan setan tahu persis akan pakai hawa nafsunya, pakai keinginannya untuk menyeret terus dan hidup dalam dosa, ujungnya mereka akan binasa. Perhatikan ayat yang ke-17, karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian. Dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Orang ini sudah biasa hidup dalam kegelapan. Melakukan perzinahan, melakukan perselingkuhan, melakukan pelecehan, itu udah hal yang biasa. Padahal ada orang-orang ya, ada hamba-hamba tertentu ya, yang sudah lama mereka hidup ya, udah biasa melakukan dosa, padahal mereka khotbah. Saya pernah suatu hari mengonselingin istrinya seorang hamba Tuhan, dan ini seorang gembala sidang. Dia khotbah, dia ngangkat perjamuan suci, dan istrinya bilang bahwa dia punya selingkuhan suaminya ini, seorang gembala sidang. Bahkan dia kembali kepada pacarnya yang lama, sampai akhirnya istrinya nggak tahan sekali ngelihat kelakuan suaminya. Dia juga ada KDRT waktu itu sekitar tahun 2005, 2004, 2005. Dan apa yang terjadi? Dia tetap melakukan dosa, di sisi lain dia khotbah. Dan mengerikan sekali, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau jadi jemaatnya pendeta yang seperti ini, apa yang diimpartasikan? Kenajisan. Dan akhirnya saya sudah lama nggak kontak itu hamba Tuhannya, istri hamba Tuhan itu. Nggak tahu apa yang terjadi sampai hari ini. Bapak Ibu, orang yang dikuasain hawa nafsu, dikuasain oleh pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran jahat, mereka nggak bisa melihat terang, sekalipun mereka ngerti firman. Hidupnya dikendalikan oleh keinginannya dan hawa nafsunya. Makanya ayat ini ngomong begini, karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian. Dan mereka sudah biasa dengan kedahsyatan kegelapan. Sudah terbiasa hidup dalam dosa, hidup dalam perselingkuhan. Dulu mungkin di awal-awalnya ketika dia berzina, ketika dia selingkuh, ada rasa tertuduh. Ketika udah terbiasa melakukan seperti itu, udah hal yang biasa. Udah hal yang nyaman. Dia melakukan dosa, melakukan kenajisan, itu hal yang nyaman. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Ayat yang ke-18, mereka hanyut di permukaan air,
bagian mereka terkutuk di bumi, mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur mereka. Ujungnya mengalami penderitaan. Apa yang dikerjakan selama ini kan hancur. Mereka orang-orang seperti ini akan menjadi orang yang terkutuk di muka bumi. Mereka hanyut di permukaan air. Tidak memiliki pendirian, hancur. Hidupnya dibawa diseret. Bapak Ibu, hanyut di permukaan air. Bapak Ibu kalau bisa lihat, bisa bayangkan, air itu mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Bapak Ibu, padahal perjalanan kehidupan kita ini selalu naik dan tidak akan pernah turun, mengalami promosi dan peninggian. Bapak Ibu kalau hanyut di dalam air, air yang dulunya dari gunung mengalir ke bawah, ke selokan, ke got, banyak comberan dan lain sebagainya, bercampur dengan kenajisan dan kekotoran. Orang-orang kayak begini ini menjadi terkutuk di bumi. Mereka tidak lagi pergi ke kebun anggur karena sudah tidak diberkatin lagi kebun anggurnya. Apapun yang kamu kerjakan akan hancur. Saya perhatikan ada orang yang hidupnya hari ini masih hidup dalam najis, kekotoran, berzina dan lain sebagainya. Kok tambah diberkati, kok tambah makmur. Tapi kita tinggal tunggu waktu saja. Apa akhir dari kehidupan orang-orang yang menjalankan kehidupan dalam perzinahan dan kenajisan? Pasti akan dipermalukan, pasti akan mengalami kengerian-kengerian karena mereka adalah orang yang terkutuk di bumi. Air salju dihabiskan oleh kemarau yang panas. Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Binasa ke dunia orang mati atau Hades. Mereka mati binasa orang seperti ini. Air salju dihabiskan oleh kemarau yang panas. Orang-orang ini mengalami kekeringan. Sekalipun diberkatin, berkat itu lenyap begitu rupa. Dialirin air, airnya lenyap. Diairin salju, saljunya pun meleleh. Karena kemarau yang panas. Orang yang hidup dalam perzinahan, sebenarnya mereka tidak mengalami damai sejahtera. Kenapa kok mereka mengalami perzinahan? Mereka selingkuh, mereka melakukan kenajisan, mereka hubungan seks yang bebas. Sebenarnya mereka mencari kedamaian. Tapi kedamaian tidak pernah didapatkan dari hasil dari perzinahan. Atau mungkin selingkuh. Atau mungkin melakukan apapun juga untuk memuaskan dirinya. Kepuasan batin, ketenangan batin, damai sejahtera didatangkan ketika kita ini berjalan seirama dengan Yesus. Bergaul intim dengan Yesus. Tidak heran mereka hidup akhirnya menderita. Orang-orang kayak begini adalah orang-orang yang dursila sekali. Orang-orang yang jahat. Yang pikirannya dikuasai oleh hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu, kalau engkau memiliki kehidupan yang seperti ini, tidak ada solusi lain ketika engkau melakukan ini, harus datang kepada Tuhan, akuin dosamu dan mulai hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang hidup di dalam dosa perzinahan, percabulan, tidak akan mudah lepas. Makanya butuh kasih karunia Tuhan. Butuh kekuatan Tuhan. Kalau tidak, hidupmu akan menderita. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Orang yang hidup dalam selingkuh, apa hidupnya tenang? Dia tidak tenang. Takut diketahuin pasangannya kalau dia main serong. Takut nama baiknya tercoreng. Takut semuanya akan hancur gara-gara perselingkuhan dan perzinahannya. Mereka enggak tenang hatinya. Ketika HP dipegang pasangannya, dia ketakutan sekali. Jangan-jangan nanti ketahuan selingkuhnya dan lain sebagainya. Perhatikan, Bapak Ibu, kalau pasanganmu takut HP-mu dipegang, kamu nggak dikasih tahu passwordnya, artinya hati-hati loh. Orang-orang kayak begini jangan-jangan menyimpan kejahatan. Karena orang yang berzina dia tidak pernah tenang. Panas hatinya terus. Dikuasain ketakutan, dikuasain kebingungan, takut namanya tercemar, takut terbongkar perzinahannya. Dan orang seperti ini tidak mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu, ibu-ibu terutama perhatikan ketika suamimu berzina. Engkau harus memiliki sikap hati yang tenang. Jangan tuduh, jangan hakimi pasanganmu, justru kasih, hormati, respek. Tidak mudah memang menghormatin orang yang najis kelakuannya, busuk kelakuannya. Tidak akan mudah. Tapi ketika kita lakukan, orang yang hidupnya najis, kata Alkitab, suaminya yang najis dikuduskan oleh kelakuan suami, kelakuan istrinya. Kalau istrinya harus memilih hidup yang benar. Tidak gampang untuk mengampuni orang yang berzina. Tapi dengan kamu melakukan yang terbaik, kamu bisa mengendalikan dirimu. Dan suamimu yang jahat itu bisa melihat kelakuan baik. 1 Petrus 3 yang pertama, ketika seorang suami melakukan kejahatan, bisa dimenangkan oleh sikap istrinya tanpa perkataan. Tidak mudah memang, tapi ini harus dilakukan. Baik ibu-ibu, ketika suamimu selingkuh dan dia marah, dia emosi, dia gampang membentak, main kasar,
Perhatikan baik-baik, kenapa kok mereka melakukan? Sebenarnya hatinya nggak tenang, hatinya selalu panas. Tidak heran air salju dihabiskan oleh kemarau yang panas. Nggak ada ketenangan dalam batinnya. Isinya marah, isinya emosi. Nah kalau kamu kedapatan pasanganmu selingkuh, kamu ikutan marah, kamu ikutan emosi, tidak bakalan ngalami pemulihan. Harus belajar mengendalikan diri, harus belajar menguasai diri. Orang-orang seperti itu butuh kita yang waras, kita yang sadar untuk bersikap benar. Ketika kita bersikap benar, ketika Bapak Ibu bersikap benar, ketika melihat pasanganmu yang hidup jatuh dalam dosa, mereka akan melihat terang Tuhan melalui hidupmu. Karena mereka terbiasa hidup dalam kegelapan. Butuh melihat terang orang-orang di samping yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Di ayat yang ke-20, rahim ibu melupakan dia, berengah mengerumitinya, ia tidak diingat lagi, kecurangan dipatahkan seperti pohon kayu. Orang-orang kayak begini akan lenyap dan binasa loh. Makanya kita mesti belajar mengerti. Jangan dianggap kelemahanmu, dosamu itu adalah bagian yang kamu sukain. Meski datang kepada Tuhan dan bertobat. Kalau tidak, apapun yang dikenang di masa hidupmu akan menjadi hal yang buruk. Kan kita ingin meninggalkan jejak yang baik suatu hari. Saya ingin dikenal suami yang setia, suami yang dipakai Tuhan, sayang dengan istri, hamba Tuhan yang diurapi sampai akhir hidupnya, dipakai Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin meninggalkan jejak ilahi. Makanya saya komitmen. Bukan berarti saya ini hidupnya sudah sempurna, banyak kelemahan dan kekurangan. Makanya saya bergantung sama Tuhan. Saya butuh Tuhan untuk setiap harinya berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan. Saya harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya bergantung sama Tuhan. Saya perlu kekuatan Tuhan. Saya menyandarkan diri saya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau punya kelemahan, kekurangan dalam hidupmu, serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus pimpin, supaya perjalanan hidupmu dituntun berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Kalau tidak, kamu yang kerjakan hari ini tidak akan pernah dikenang oleh generasi yang akan datang. Bahkan dikenangnya kenangan yang buruk. Bahkan Alkitab katakan rahim ibu melupakan dia, berengah mengerumitinya. Ia tidak diingat lagi. Bayangin, tidak diingat. Kita kan ingin meninggalkan jejak ilahi. Kita ingin diingat anak cucu kita, generasi yang akan datang, bahwa kita ini orang yang hidup takut akan Tuhan. Kita baca seluruh tokoh di Alkitab itu, mereka meninggalkan jejak ilahi yang baik. Kenapa mereka meninggalkan jejak ilahi yang baik? Apakah hidupnya mereka aman-aman saja? Lihat perjalanan hidupnya mereka tidak gampang. Apa yang dilakukan tidak mudah, tapi dia hari ini menjadi teladan buat kita. Dari Kejadian sampai Wahyu, orang yang hidup di zamannya, muncul di zamannya karena memiliki komitmen hidup takut akan Tuhan. Tapi kalau hari ini kamu melakukan kenajisan, hal yang busuk, hal yang jahat, dan tanpa pertobatan, suatu hari engkau akan dikenang. Jangan sampai dikenang kamu oleh generasi yang akan datang jadi orang yang najis, orang yang kotor, orang yang keras kepala, orang yang benarnya sendiri, orang yang maunya sendiri. Kita ingin dikenang menjadi orang-orang yang nurut dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita ingin meninggalkan hal yang powerful dan dahsyat. Ayat yang 21. Ia menjarai perempuan mandul yang tidak beranak dan tidak berbuat baik terhadap seorang janda. Bahkan menyeret orang-orang paksa dengan kekuatannya. Ia bangun kembali tetapi hidupnya tidak terjamin. Orang kayak begini ya jahat. Pikirannya jahat, kelakuannya busuk. Cari keuntungan diri sendiri. Apapun yang dikerjakannya tidak akan ada hasilnya. Ia bangun kembali tetapi hidupnya tidak ada terjamin. Allah memberinya keamanan yang menjadi sandarannya dan mengawasi jalan-jalannya. Hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh seperti lingsut, seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti bulu tangkai gandum. Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyangka aku dan meniadakan perkataanku? Ujung dari kehidupannya akan mengalami kehancuran. Hidupnya tidak akan dikenang menjadi hal yang baik. Saya perhatikan ada orang-orang yang hidup di zamannya. Bapak Ibu mesti cari bukunya Robert Liardon, Jenderal-Jenderal Allah judulnya. Itu sukses dan beberapa di antaranya gagal. Hamba-hamba Tuhan yang dulunya hebat luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, tidak mati terhadap diri sendiri, ngikuti ego dan hawa nafsunya. Ujungnya mereka jatuh dalam dosa dan mengerikan sekali. Belajar hidup benar, hidup takut akan Tuhan.
hidup mengasihi Tuhan, mendedikasikan hati sepenuhnya kepada Tuhan, memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus mati terhadap diri kita sendiri, mati terhadap hawa nafsu, serahin sama Tuhan. Makanya belajar menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan ngikutin ego dan hawa nafsumu. Jangan ngikutin kesenanganmu di muka bumi ini. Kalau ujungnya hanya membuat kamu jatuh. Bapak Ibu, engkau yang sudah selingkuh, engkau sudah berzina, dosa itu lengket dengan hidupmu loh. Perhatikan baik-baik. Setiap kamu melakukan perzinahan, kamu ingat dengan siapa, tempatnya di mana. Kamu pasti ingat sampai hari ini. Karena dosa itu nempel dengan tubuhmu. Tidak ada solusi lain kecuali engkau memperbaharui pikiranmu dan bertobat kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, mulai jalani hidup yang baru. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia didapatin berzina? Dan akhirnya apa? Pedang tidak pernah berhenti dari keturunannya. Dosa itu ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Dosamu diampuni, tapi hasil perbuatanmu, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Saya perhatikan beberapa kali saya sering kali ngonselingin keluarga yang pasangannya selingkuh, pasangannya berzina. Ketika saya tanya, dulu ternyata kebanyakan sebelum diberkati mereka sudah tidur bareng, sudah berzina. Makanya mereka menuai di dalam pernikahannya, perzinahannya. Rata-rata orang yang cerai, rata-rata yang pasangannya selingkuh, mereka sebelum diberkatin sudah berzina. Sebenarnya mereka menuai apa yang mereka tabur di masa lalu. Hari ini komitmen. Apapun dosamu, apapun pelanggaranmu, sehancur apa engkau, seluka apa engkau, datang kepada Tuhan. Tuhan masih sanggup memulihkannya. Jangan sampai tutupin dosamu. Kamu tutupin dosamu, ujungnya kamu akan dipermalukan. Lebih baik kita mengaku Tuhan, mengaku kepada Tuhan semua dosa dan pelanggarannya, maka Dia akan mengasihi kita. Tapi kalau kamu menyembunyikan pelanggaranmu, justru kutuk akan datang menghancurkanmu. Bapak, Ibu yang saya kasih dan saudara-saudara yang terkasih, terutama anak-anak muda ini, engkau meski hidup takut akan Tuhan, jagain, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, dedikasikan tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu meski tahu bahwa seks itu tidak pernah bisa dipuaskan. Seks hanya bisa dipuaskan dengan pasanganmu. Semakin kamu cari pasangan, gonta-ganti pasangan, akan menjerumuskan kamu hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kesengsaraan. Ada beberapa orang karena dia selingkuh, karena dia punya piaraan, bukan anjing chihuahua, tapi piaraannya adalah perempuan-perempuan sundal, ujungnya mereka menderita. Mengerikan sekali, mengalami kehancuran dan lain sebagainya. Hari ini perlu bertobat. Ada orang yang hari ini berzina, punya selingkuhan, kelihatannya jaya. Tapi lihat saja, di ayat yang ke-20, hanya sebentar mereka meninggikan diri, lalu tidak ada lagi. Mereka luruh, lalu menjadi lisut seperti segala sesuatu. Mereka dikerat seperti hulu tangkai gandum. Akhir dari kehidupan akan hancur. Meninggalkan jejak buruk. Hari ini komitmen, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tidak peduli masa lalumu seburuk apa, mungkin sudah berzina, melakukan kejahatan apapun, memiliki kelainan seksual atau apapun lah namanya, datang sama Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu hari ini. Selama Bapak Ibu masih bisa dengar apa yang saya sampaikan hari ini, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia sanggup membuat segala sesuatu dalam hidupmu mengalami pemulihan. Dosa perzinahan itu begitu nempel. Di dalam perjanjian lama, Rahab disebut Rahab si pelacur. Sekalipun dia sudah bertobat, di perjanjian baru pun disebut Rahab si pelacur. Dosa itu begitu nempel. Makanya hari ini perlu komitmen untuk hidup kudus, hidup benar. Tidak heran hamba-hamba Tuhan yang melakukan dosa percabulan, dosa kenajisan ini, namanya hancur. Siapa yang mau dengar khotbahnya? Wong kehidupannya aja hancur berantakan. Ya konsekuensinya dia tanggung. Ya perlu bertobat. Perlu bertobat. Ketika kamu bertobat, engkau akan mengalami pemulihan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materai dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, menjadi kehidupan. Dan namamu berdoa, setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Dan namamu berdoa untuk orang yang sakit,
dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Orang-orang yang terikat dalam dosa, mau berdoa dalam nama Yesus, mereka mengalami pemulihan, mengalami breakthrough, mengalami terobosan, semakin hidup takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan hidupnya semakin dipulihkan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat firman-Mu kami kembalikan, segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen, and God bless you. Ku percaya mujizat, ku lihat yang telah